Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh, Pak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jadi kita ingin review materi tentang live fishing ya, meskipun yang lain sudah selesai. Saya mau review saja kembali bahwa di bagian metode penangkapan ikan, kita selalu membutuhkan eh, alat bantu penangkapan. Di mata kuliah kita ini ada eh, dua jenis alat bantu penangkapan yang paling sering digunakan. Satu, penggunaan cahaya yang kita sebut sebagai light fishing. Yang kedua adalah rumpon atau FAD, Fish Aggregation Device. Nah, eh, sifat dan tujuan dari penggunaan cahaya dengan penggunaan rumpon ini sama. Sama-sama mengkonsentrasikan ikan pada satu titik. Sehingga mudah untuk di-catch. Mudah untuk diambil, ditangkap. Jadi ingat bahwa penggunaan cahaya ini adalah membantu mengefektifkan operasi penangkapan. Begitu ya. Jadi bukan cahaya yang menangkap ikan. Jangan sampai teman-teman nanti ditanya, sebutkan jenis-jenis alat tangkap. Baru teman-teman bilang live fishing. Itu salah. Ya. Jadi alat tangkap itu, jadi eh, eh, live fishing itu bukan alat tangkap, tetapi alat bantu penangkapan. Nah, yang pertama yang ingin kita sampaikan bahwa di alat tangkap ini, di live fishing, beberapa yang ingin kita sampaikan berkaitan dengan bagaimana prinsip kerja live fishing, kemudian sejarah perkembangan, bagaimana teknik dan aplikasinya, apa sih keuntungan dan tantangannya, bagaimana studi kasus dan inovasi teknologi eh, yang menggunakan live fishing, kemudian contoh penelitian yang artikel jurnal atau skripsi yang berkaitan dengan penggunaan live fishing. Nah, ini mungkin ada teman-teman nanti yang akan tertarik tugas akhirnya untuk meriset ini. Nah, jadi kalau kembali kepada definisi bahwa live fishing itu adalah eh, teknik penangkapan ikan yang memanfaatkan cahaya. Jadi semua penangkapan ikan yang menggunakan cahaya sebagai alat bantu untuk menarik ikan, maka itu kategorinya masuk live fishing. Oke ya? Jelasin ya. Kemudian eh, cahaya ini digunakan untuk menarik spesies ikan yang secara alami tertarik pada sumber cahaya. Peristiwa ketertarikan ikan terhadap cahaya itu disebut sebagai fototaksis positif. Saya ulang, ketertarikan ikan terhadap cahaya disebut sebagai fototaksis positif. Sebaliknya, ketidaktertarikan atau kecenderungan ikan menjauhi cahaya disebut fototaksis negatif. Ya, jadi ikan-ikan yang cenderung menghindari cahaya seperti kerapu, eh, katambak dan lain sebagainya, ikan-ikan demersal atau ikan-ikan karang yang cenderung menjauh dari sifat cahaya itu disebut memiliki sifat fototaksis negatif. Ya, jadi tolong diperhatikan bagus-bagus ya. Jadi eh, efektivitas penggunaan lampu ini ketika perairan atau cahaya di alam ini itu semakin sedikit, artinya semakin gelap perairan itu. Makanya selalu kita menyebutkan
kenapa mahal ikan itu kalau bulan purnama? Karena tidak ada ikan. Bukan karena tidak ada ikan. Karena nelayan sulit untuk menangkap ikan yang alat tangkapnya menggunakan cahaya. Yang menggunakan alat bantu cahaya. Sehingga cahaya rembulan itu menyaingi cahaya cahaya yang mereka miliki. Kemudian eh, perkembangan dari light fishing ini itu penuh dengan sejarah. Jadi mulai dulu masih pakai menggunakan obor, ya sampai seterusnya sampai saat ini teknologi lampu itu tidak ada kaitannya dengan teknologi penangkapan, tidak ada. Jadi modifikasi dan perkembangan teknologi lampu itu memang diperlukan untuk pencahayaan yang ada di darat. Tetapi oleh nelayan memiliki inovasi penggunaan yang ditemukan oleh untuk penggunaan di darat pada umumnya itu dibawa ke laut. Begitulah dinamika masyarakat pesisir ya, dinamika masyarakat pesisir selalu menggunakan teknologi yang ada yang digunakan manusia untuk efisiensi penangkapan, termasuk teknologi kapal misalnya yang tadinya hanya perahu, lama berkembang ditemukannya mesin mesin uap dan seterusnya sampai nelayan itu menggunakan kapal besar untuk operasi penangkapan. Ya, meskipun kapal itu dibuat bukan ditemukan awalnya bukan untuk menunjang operasi penangkapan bukan, tetapi itulah adaptasi yang dilakukan oleh para nelayan-nelayan dahulu. Saya pernah bertanya kepada profesor saya rahimahullah yang sudah meninggal, Prof. Sudirman namanya yang menulis buku Teknik Penangkapan Ikan di Unhas. Saya tanya beliau dulu waktu kami dapat mata kuliah di S2 Teknologi Penangkapan Ikan. Saya bilang, Prof, di mana awalnya kenapa obor itu bisa digunakan sebagai teknologi light fishing? Kenapa orang-orang dulu itu bisa memiliki reaksi bahwa penggunaan obor itu itu efektif dalam menarik ikan. Jadi beliau bercerita bahwa dahulu beliau menemukan referensi bahwa eh, seseorang dahulu itu menggunakan obor untuk penerangan menjalani atau menapaki suatu jalan di sekitar pinggir laut ya. Ya, atau mungkin di pinggir sungai atau danau begitu. Pokoknya di pinggir air lah ya. Beliau gunakan obor itu untuk penerangan, untuk jalan seperti itu. Ternyata beliau dapati bahwa banyak ikan yang loncat-loncat muncul di permukaan kayak air mendidih gitu loncat-loncat eh, mendekati sumber cahaya itu, obor ini. Nah, disitulah mereka memahami bahwa oh ikan ini sangat tertarik terhadap cahaya. Itulah yang diadaptasi oleh nelayan menggunakan cahaya yang dahulu cahaya yang paling terang itu adalah obor. Itulah yang digunakan sebagai awal ditemukannya light fishing. Sampai seterusnya sekarang dengan perkembangan yang ada, orang-orang di dunia, orang-orang di darat itu menggunakan lampu LED untuk efisiensi penggunaan listrik, itu sekarang digunakan juga pada alat tangkap. Nah, ini prinsip kerjanya ya, yang kita sebutkan tadi, bahwa fototaksis pada ikan itu bisa gerakan ikan menuju cahaya atau menjauhi cahaya. Saya ulang lagi, kalau gerakan ikan menuju cahaya disebut fototaksis positif, kalau dia menjauhi cahaya disebut fototaksis negatif. Yang kedua, mengapa ikan tertarik pada cahaya? Ini hubungannya dengan perilaku makan, migrasi, dan perlindungan diri. Jadi memang ikan merespon ketika ada cahaya yang redup dan lain sebagainya, itu bagian menganggap bagian daripada kebiasaan mereka atau perilaku mereka menangkap itu, merespon itu sebagai sebuah makanan. Kemudian spesies ikan yang cenderung memiliki fototaksis positif, itu seperti ikan-ikan teri, cumi, dan pada umumnya adalah ikan pelagis kecil.
Itulah mengapa tangkapan utama alat tangkap LiftNet, alat tangkap jaring angkat yang menggunakan cahaya itu jadi eh, apa seperti alat tangkap bagan ya dengan semua varian bentuk bagan itu pasti tangkapan utamanya adalah ikan teri ya karena ikan teri itulah adalah ikan yang paling fototaksis positif dari semua jenis ikan pelagis kecil. Kemudian beberapa jenis cahaya yang digunakan ada LED, ada halogen, ada neon. Ini sudah kita pelajari perjalanannya dan bisa teman-teman cari referensinya sendiri. Ada beberapa apa keuntungan-keuntungan dari penggunaan tiga jenis lampu yang digunakan oleh nelayan pada umumnya. Nah, kemudian cahaya itu memiliki spektrum. Ya, cahaya itu memiliki spektrum dan panjang gelombang. Jadi ternyata eh, pada penggunaan light fishing, penggunaan warna lampu pada light fishing itu berbeda-beda peruntukannya. Ya, jadi panjang gelombang tertentu misalnya biru dan hijau dapat lebih efektif menarik spesies tertentu. Jadi dia lebih panjang gelombangnya. Bisa digunakan untuk mencari ikan, ya, karena dia mampu menembus lapisan air yang sangat jauh. Eh, kemudian penggunaan filter warna juga menyesuaikan cahaya dengan target spesies. Jadi ini kalau ada yang mau meriset, kira-kira itu ikan teri sukanya warna apa? Dan kesukaannya itu kan ada memiliki tingkat kejenuhan. Kira-kira ini pakai 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 akuarium bisa ya penelitiannya. Kalau dia suka yang mana yang lebih dia tertarik, warna kuning, warna merah, atau warna biru. Kemudian kalau dia tertarik pada salah satu warna, kira-kira berapa menit puncak dia ketertarikannya karena ikan itu ternyata dia punya titik jenuh, ya. Dia titik jenuh lama dia beradaptasi dengan warna gelombang, ya, warna cahaya. Sehingga meskipun dia tertarik pada salah satu warna, misalnya warna merah misalnya, dia tidak bisa lama begitu. Makanya eh, di bagan itu lampu yang paling di luar, posisi luar itu adalah lampu putih atau lampu warna biru untuk mencari ikan. Kemudian untuk lampu konsentrasi sebelum diangkat jaringnya itu menggunakan lampu warna merah atau remang-remang ya, merah campur kuning dengan hijau ya dipadukan. Nah, tetapi setelah dikonsentrasikan itu dia tidak membutuhkan waktu yang lama untuk segera di, diangkat karena jangan sampai eh, mengalami titik kejenuhan. Nah, kemudian ini teknik dan aplikasinya ya. Ini dibuat penempatan lampu di atas atau di bawah permukaan air. Ini teknologi lampu ini ada dua. Ada yang di darat, yang di permukaan di atas kapal. Ada yang lacuba orang bilangnya, lampu celup bawah bawah air. Nah, teman-teman nanti pada project based learning di pertemuan 8 itu akan eh, selama 4 kali pertemuan itu diminta untuk belajar mandiri selama 4 minggu untuk bisa mengerjakan dan belajar merakit lampu celup bawah air ya dengan alat yang seadanya. Nanti simak di video di SPADA di pertemuan ke-8 pengganti UTS. Jadi teman-teman harus mampu menciptakan dan merakit alat tangkap cahaya light fishing eh, eh, lampu celup bawah air. Nah, itu teman-teman bisa berkelompok untuk membuat ya. Kemudian kombinasi cahaya dengan alat tangkap seperti jaring lingkar, Pursen juga menggunakan cahaya, tapi kecenderungannya di rumpunnya itu di kapal kecilnya, kapal sekocinya itu menggunakan strongken ya, masih menggunakan lampu-lampu strongken karena dia mobile, ya tidak membutuhkan mesin genset yang besar, ya karena dia sudah menggunakan FAD atau menggunakan rumpon.
Kemudian ada jaring angkat, semua lift net, kategori lift net di pertemuan 6, bagan dan lain sebagainya, itu menggunakan light fishing, menggunakan cahaya. Kemudian teknik operasionalnya, yang pertama persiapan bahwa cahaya itu eh, ditempatkan di bagian luar dan di bagian sisi rumah-rumah bagannya. Kemudian diatur intensitas cahayanya dan durasi pemakaiannya untuk hasil maksimal. Ya, ini juga lah mengapa kalau kita tanya nelayan, rata-rata nelayan dalam satu malam itu bisa hauling 2 sampai 3 kali saja, ya. Jadi kalau setting pertama itu pada saat maghrib jam 6 diturunkan jaringnya, kemudian tunggu 3 jam, 3 jam lagi jam 6, jam 7, jam 8, jam 9 hauling pertama, diangkat jaringnya, kemudian 1 jam operasi sampai jam 10 kemudian diturunkan kembali jaringnya, kemudian ditarik lagi jam 10, jam 11, jam 12, jam 1 malam. Begitu sampai dia jam 5 subuh. Ada juga yang 5 kali operasi, ada juga yang hanya 2 kali pada saat proses setting dengan hauling. Kemudian peralatan pendukung, eh, ada yang menggunakan mesin otomatisasi ya. Dia sudah atur. Saya saja menggunakan eh, pengatur waktu untuk menghidupkan mesin air. Itu sekarang sudah ada teknologinya, murah, hanya 30.000 saja. Kita bisa mengatur, saya mau mesin air saya itu menyala setiap 6 jam. Ya, jadi ada timernya, kalau dia 6 jam, ya dia otomatis berputar, menyala lagi mesinnya. Kemudian kita sudah bisa atur durasi durasi penyalaan mesin air itu hanya 2 jam. Jadi kalau 2 jam full atau tidak full, dia akan mati sendiri. Kalau dia full sebelum 2 jam, maka dia ada otomatisnya untuk mati. Ya, itu sekarang sudah ada teknologinya ya. Nelayan gunakan lampu itu bisa mati sendiri, hidup sendiri di teknologi bagan. Kemudian perahu dan kapal khusus yang dilengkapi dengan perangkat light fishing modern juga sudah banyak yang gunakan. Nah, apa sih keuntungannya dan tantangan pada light fishing ini? Keuntungannya adalah sangat mengefisiensi penangkapan ikan. Itu jelas penggunaannya pada malam hari. Jadi eh, alat tangkap bagan itu tidak banyak operasionalnya sebagaimana alat tangkap yang lain karena dia itu tidak mencari, dia langsung stay pada satu tempat lalu kemudian mengefektifkan penggunaan cahayanya. Kemudian dia menghemat bahan bakar karena ikan itu tidak dicari ya, dia menarik ikan, kedatangan ikan. Kemudian potensi peningkatan hasil tangkapan dan kualitas ikan itu sangat sangat tinggi. Hanya saja di samping kelebihan dia juga memiliki tantangan gitu ya. Pertama, dampak potensial pada spesies non target. Jadi banyak dilaporkan eh, ikan-ikan yang menjadi spesies non target, bukan target tangkapan dari bagan, itu juga tertarik. Bukan tertarik terhadap cahayanya, tetapi karena di situ banyak ikan-ikan kecil, maka ikan-ikan yang tertarik pada ikan-ikan kecil juga datang sebagai predator, sehingga dia tertangkap. Kemudian resiko overfishing jika tidak dikelola dengan baik. Ini contoh di Kabupaten Baru di Sulawesi Selatan. Itu tempat praktek kami anak-anak Unhas, perikanan Unhas. Selama saya 4 tahun praktek itu di situ saja terus. Ya, kalau kita lihat dari atas pesawat dulu itu lebih ramai, lebih terang di lautnya daripada di daratnya dulu ya. Sampai ada anekdot begitu. Karena satu bagan Rambo dulu mereka punya bagan Rambo. Satu bagan Rambo itu hampir punya lampu 500 biji. Dan 500 biji itu satu bijinya itu memiliki 500 watt. Coba lihat. Saking terangnya itu. Dan jaraknya berdekatan sekali. Ya, berdekatan sekali sehingga eh, waktu itu dilaporkan eh, karena kelangkaan ikan teri juga terjadi kelangkaan ikan cakalang karena makanannya tidak ada begitu.
Jadi di mana-mana kalau produktivitas bagan itu tinggi, pasti ikan cakalangnya kurang karena dia kekurangan makanan untuk ikan ikan cakalang. Ini juga berbahaya, harus di diatur berapa sih daya dukung dalam satu perairan daerah penangkapan ikan, berapa yang diperlukan bagan yang bisa beroperasi. Kemudian regulasi dan kebijakan yang membatasi penggunaan light fishing untuk menjaga keberlanjutan. Nah, ini juga yang harus menjadi perhatian dari nelayan kita atau pengambil kebijakan dalam satu kawasan perairan. Kira-kira yang sehat itu bersaing usahanya, berapa bagan yang kita rekomendasikan. Jangan semuanya mau menggunakan bagan atau menggunakan lampu yang bisa istilahnya mengambil semua hasil tangkapan. Nah, ini contoh-contoh penelitian pemanfaatan cahaya, pengaruh cahaya LED berwarna terhadap hasil tangkapan ikan pelagis. Ini bisa, eh, saya kira itu ya dari eh, saya mau putarkan video, tapi ini sama aja dengan eh, ini coba saya review dengan ini ya, bagan. Coba lihat ini. Nah, ini saya mereview saja ya untuk LiveNet itu jaring angkat ya. Semua metode penangkapan ikan yang jaringnya itu diangkat dari bawah ke atas itu masuk kategori LiveNet. Kemudian ini saya percepat saja, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Ini jenis-jenisnya, konstruksinya, punya rangka, punya jaring, dan punya cahaya. Kemudian dia sifatnya itu untuk metodenya, penentuan lokasinya. Untuk bagan-bagan apung kayak seperti di gambar ini biasanya berada di sekitar pesisir ya. Tidak jauh dari pesisir. Ada juga bagan tancap. Biasanya dia hanya kedalaman 10 sampai 15 meter saja. Kemudian ini simulasi pemasangan bagannya ya. Pemasangan bagan, kemudian bagaimana menggunakan lampu. Jadi posisinya ada di dalam, ada di bagian luar sayap dari bagan itu. Kemudian ini yang disebut setting itu adalah penurunan alat tangkap ya. Itu bahasa dalam metode penangkapan.
Ya, semua alat tangkap ada proses setting, ada proses hauling. Ya, oh, sudah mau habis waktunya ini. Ya, kita percepat saja. Ini bagian rakit. Ini hasil tangkapannya kira-kira pelagis. Karena ini sudah mau berakhir, tinggal 9 menit lagi. Saya putarkan video. Hmm? Ini yang ada di Spada ya. Hmm. Ini kelihatan tak? Ini di Kelihatan, Kolaka ya. Pak. Ini bagan Rambo namanya. Yang ada di Kolaka di eh, Teluk Bone. Jadi bagaimana eh, ini dia pengaturan penggunaan lampu. Ya ini namanya roller ya. Tempat menarikkan tali risnya bagan ya masing-masing yang persegi itu. Nah ini proses hauling, proses angkatnya. Nah ini metode operasinya itu ditarik mulai dari satu sisi ke sisi yang lain, disudutkan ikannya ya, kemudian bisa diangkat naik. Ya, jadi alat bantu yang kedua yang dia gunakan adalah serok. Nah ini nih ikan teri kan, jadi tangkapan tangkapan utamanya teri.
Ya, ini saya lihat hasil tangkapannya ini ikat bagan. Nah, selanjutnya yang datang itu ini bentuk interaksi antara satu alat tangkap dengan alat tangkap yang lain ya. Ini datang Pol lain, kapal Cakalang. Jadi kapal Cakalang itu HUHT atau Pol lain itu membeli hasil tangkapan teri hidup yang ada di Bagan untuk diletakkan di palka umpan hidup mereka. Nah ini nih, cara transaksinya itu biasa 500.000 satu baskom besar begini ya. Diambil, kemudian ditaruh. Ya. Ini bentuk interaksinya. Jadi kalau tidak ada live fishing, live net, maka pasti tidak ada polen lain. Karena tidak ada yang bisa supply bibitnya ini dia. Ini palkanya hidup, kapalnya bocor. Jadi sirkulasi air itu masuk terus. Hmm. Oke, saya kira itu saja bisa dinonton nanti. Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Bagaimana kuliah